Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fadlir Rahman, NIM L1A19082, MK Silvikultur Hutan Tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik budidaya malapari. Malapari atau nama latinnya adalah Pongamia pinnata L. Pire merupakan tanaman serbaguna yang bijinya mengandung minyak nabati. Sebelumnya tanaman ini hanya dimanfaatkan sebagai sumber kayu bakar untuk merehabilitasi lahan yang tererosi, untuk sebagai tanaman obat. Namun akhir-akhir ini malapari mampu menarik perhatian karena dapat menjadi sumber energi alternatif sebagai bahan baku industri, sabun, dan obat-obatan herbal. Selain itu, bahan baku ini saat ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati, yaitu biodiesel. Banyak ditemukan di India. Kelebihan malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah biji mempunyai rendaman minyak yang tinggi mencapai 27-39% terhadap berat kering, dan dalam pemanfaatan tidak berkompetensi dengan kepentingan pangan. Peningkatan nilai guna suatu tanaman perlu dicermati sebagai suatu peluang dalam memperoleh informasi baru mengenai alternatif pemecahan masalah kelangkaan energi. Dalam teknik budidaya malapari, yang pertama kita perlu persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan atau land clearing, pengajiran, dan pembuatan lubang tanam. Lahan yang akan ditanam dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar calon tempat tanam. Pengajiran dilakukan dengan penacapan ajir, bisa terbuat dari bambu ataupun kayu, dengan jarak tanam sesuai dengan rencana populasi tanaman yang dikehendaki. Yang kedua adalah pembibitan. Perbanyakan tanaman malapari dapat melalui biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak dari pohonnya dan memiliki daya kecambah terbaik dibandingkan buah yang setengah masak. Setelah daging buah dikupas, biji ataupun benih harus langsung ditabur ke dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih turun daya kecambahnya. Setiap polybag diisi media tanam berupa tanah lapisan atas atau tanah topsoil dan dicampur dengan pupuk kandang. Setiap polybag ditanami satu benih. Benih berpotensi menghasilkan satu seedling, dan apabila ini terjadi, maka setelah berdaun sepasang, maka kecambah dapat dipisahkan menjadi tanaman tunggal. Tempat pembibitan diberikan naungan atau atap dengan bahan dapat berubah dengan daun kelapa, jerami, ataupun dengan paranet. Pembuatan ini dilakukan selama 2-2 bulan. Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain yaitu penyiraman setiap 2 hari sekali, yaitu pagi dan sore. Penyiangan dengan dilakukan pemeriksaan gulma di sekitaran tanaman, dan juga seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya dengan baik. Bibit secara vegetatif juga mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara di stek batang. Stek diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat. Bahan stek dapat dikumpulkan dari ranting berukuran 1-1,5 cm atau dari terobosan hasil pemangkasan. Tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan bertunas mencapai 10-15 cm. Kemudian yang ketiga adalah penanaman. Dilakukan pada awal atau selama musim penghujan, sehingga kebutuhan air bagi tanaman cukup tersedia. Bibit yang dipilih yang sehat dan cukup kuat serta tinggi bibit sekitar 50 cm ataupun lebih. Saat penanaman,
Tanah di sekitar batang tanaman dipadatkan dan permukaannya dibuat dengan cembung. Penanaman juga dapat dilakukan secara langsung di lapangan atau tanpa pembibitan dengan menggunakan stek cabang ataupun stek pokok batang. Dengan jarak tanam biasanya digunakan sekitar 2x2 meter sampai 5x5 meter. Kemudian yang terakhir adalah pemanenan. Buah yang dikumpul sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyangkan dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok secara sendirinya. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah. Hasil perhitungan potensi produksi pada akhir musim, buah dapat dikumpulkan 28 kg dari satu pohon. Dalam satu pohon malapari dihasilkan dalam satu pohon malapari dihasilkan 9 sampai 90 kg biji per tahun. Sehingga jika kerapatan tanamannya 100 pohon per hektar, maka potensi panennya adalah 900 sampai 9.000 kg hektar per tahun. Apabila rendemen 25%, maka dihasilkan 225 sampai 2.250 kg hektar per tahun minyak lemak. Dengan cara pembudidayaan yang baik dan rotasi tanam yaitu sekitar 5-7 tahun, maka produksi perkebunan malapari yang dihasilkan mencapai 2 ton minyak lemak dan 5 ton kayu bakar per tahun hektar per tahun. Demikianlah pemaparan materi dari teknik budidaya malapari. Sekian dan terima kasih.